Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Pasmopi akan membahas atau merangkum alur cerita film yang berjudul Walkabout 1971. Di film ini menceritakan dua anak yang dibuang oleh sang ayah di tengah-tengah panasnya gurun pasir. Lalu mereka pun mencoba untuk menemukan arah jalan pulang, sehingga membuat mereka harus bebarak-bagan di tengah gurun pasir yang sangat amat panas. Dan mau tidak mau, mereka harus bisa bertahan hidup selama bebarak-bagan di situ. Akankah mereka bisa kembali ke habitat aslinya? Daripada kalian menanyakan kepada rumput yang bergoyang, mending simak aja videonya sampai habis ya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subrek channel ini, sok tunggu apa lagi, disubrek aja ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Pasmopi ini. Dan jangan lupa juga buat uang parkirnya, cukup di like aja. Lalu rebahkan diri Anda, siapkan cemilannya, sabun beserta tisu, dan selamat menyaksikan. Di awal film kita diperlihatkan sesosok gadis cantik yang sedang belajar di sebuah sekolah yang bernama Sylvie. Lalu kita juga diperlihatkan seorang bocil yang bernama Ronald, yang dimana Ronald ini adalah adiknya si Sylvie. Dan juga ayah mereka yang bernama Robert, sang pengusaha sukses. Namun ternyata kini usahanya sedang mengalami kebangkrutan, yang menyebabkan dirinya menjadi frustasi sehingga suatu hari sang ayah mengajak kedua anaknya Ronald beserta Sylvie untuk berliburan ke sebuah pedalaman Australia yang jauh dari perkotaan supaya bisa merasakan istilah Isceli Herang Panon. Lalu setelah mereka sampai, si Ronald yang kegirangan pun langsung lari lulumpatan, sedangkan Sylvie sang kakak menyiapkan makanan untuk mereka. Karena cuaca di situ sangat panas, si Ronald pun merasakan haredang. Namun sang ayah yang tidak menyadarinya hanya diam saja, sehingga membuat si Ronald harus melepaskan roda mobil-mobilannya untuk membuat sang ayah meresponnya. Namun sang ayah tetap saja mencuekannya. Setelah si Ronald kembali bermain, secara tiba-tiba sang ayah malah menembaki si Ronald dengan brutal. Tetapi si Ronald yang masih kecil, polos dan mungil menganggap sang ayah sedang mengajak ia bermain. Namun Sylvie yang menyadari hal itu pun lantas ngabret untuk menyelamatkan adiknya itu. Melihat kedua anaknya yang tidak kunjung keluar saat dipanggil, akhirnya sang ayah memutuskan untuk membakar mobilnya dan menembak kepalanya sendiri. Yang dimana ternyata hal ini disaksikan oleh Sylvie sang kakak. Melihat kejadian yang membagongkan itu karena sang ayah sangat epes meer, akhirnya Sylvie pun mengambil beberapa makanan dan sebuah radio untuk bekalnya saat di perjalanan pulang. Namun di situ Ronald menanyakan ada apa dan ayah naon ini sebenarnya, tetapi sang kakak tidak memberitahukannya. Lalu mereka pun berjalan dan terus berjalan bebarak-bagan menyusuri luasnya padang pasir Australia yang panasnya heaban, dan petualangan yang sebenarnya pun dimulai. Singkat waktu, malam pun petik. Di sini si Ronald sang adik mulai menyadari bahwa mereka berada jauh dari perkotaan dan berada di tempat yang berbahaya. Si Ronald yang kelelahan pun mengajak sang kakak tidur, tetapi karena si Ronald anak yang baik hati, mengajak sang kakak untuk tidur bergantian supaya aman katanya. Namun, sang kakak yang tidak tega pun menolaknya dan memilih tidur bareng saja. Di pagi harinya, mereka pun mulai berjalan kembali dan menaiki tebing yang curam untuk mengetahui di mana sebenarnya mereka berada. Namun di tengah perjalanan, Ronald yang mengeluh kakinya kesakitan karena perjalanan yang dilewati bebatuan yang narongtot narongerak meminta kakaknya untuk berhenti sejenak. Tetapi sang kakak tetap memaksa Ronald untuk terus berjalan. Sampai akhirnya mereka pun berhasil menuju sebuah bukit yang tinggi. Di sana mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Namun keindahannya pun harus terkubur oleh luasnya gurun yang akan mereka lewati. Lalu mereka pun kembali berjalan setelah menuruni bukit dan menyusuri gurun tersebut. Lalu mereka pun beristirahat sejenak sambil mendengarkan radio. Namun setelah beberapa saat Sylvie mematikan radionya demi untuk menghemat baterai. Terlihat di sana mereka memakan sebuah garam untuk sedikit menahan rasa haus, karena sampai saat ini mereka belum juga menemukan air. Setelah selesai beristirahat, mereka pun melanjutkan sebuah perjalanan menyusuri padang pasir yang luas di bawah teriknya matahari. Karena tak kuat menahan panas, sang adik yang kelaparan serta kehausan
akhirnya harus tergelutuk di gurun tersebut sampai tak bisa bangun, sehingga akhirnya mengharuskan sang kakak untuk menggendongnya. Sambil terus berjalan dan menggendong sang adik, si Sylvie yang menyadari bahwa dirinya telah tersesat, dikarenakan mereka sudah berjalan cukup jauh namun belum menemukan sebuah pemukiman ataupun jalan raya. Dalam keletihan serta keputusasaan, mereka menemukan sebuah pohon yang tumbuh subur di tengah gurun pasir tersebut. Setelah sampai di situ, Ronald yang dari tadi kehausan serta kelaparan pun meminum dan memakan buah yang ada di sana. Kemudian mereka pun memutuskan untuk beristirahat serta bermalam di sana untuk beberapa waktu. Di keesokan paginya, mereka menemukan kolam yang awalnya penuh dengan air, kini sudah sahat dan mengering. Serta buah yang ada di pohon pun sudah habis dan berjatuhan. Lalu si Ronald pun menanyakan, buah yang kemarin banyak mengapa sekarang sudah tidak ada? Tetapi Sylvie menjawab bahwa buah tersebut telah habis dimakan para burung. Dan si Ronald pun sedikit menyalahkan si Sylvie karena mengapa ia tidak mengisi air kemarin. Dan akibatnya sekarang mereka harus kehausan. Lalu Ronald pun menanyakan kemana mereka akan pergi dan jalan seperti apa yang akan mereka lewati. Karena Ronald tidak mau melewati jalan bebatuan lagi yang membuat kakinya kesakitan. Namun Sylvie menjawab bahwa mereka akan tetap di situ dan berharap airnya akan kembali memenuhi kolam tersebut. Dalam keadaan seperti ini dan tetempuan pun sudah sedikit renyai, Ronald yang lagi bersandar di sebuah pohon melihat seseorang dari kejauhan dan ia mengira bahwa itu adalah sang ayah. Namun setelah mendekat ternyata itu adalah orang berkulit hitam yang bernama Kiko dari suku Aborigin yang sedang asik berburu biawak gurun. Lalu Kiko pun menghampiri mereka dan mengajak ngawangkong dengan menggunakan bahasanya. Namun Sylvie dan adiknya yang tidak mengerti apa yang dibacokannya, sehingga hal tersebut membuat si Kiko pergi meninggalkan mereka. Lalu mereka pun mengejarnya dan menanyakan kemana arah jalan menuju kota. Karena si Kiko pun tak mengerti bahasa mereka, akhirnya si Kiko pun malah ngahulang saja. Lantas si sang adik yang dari tadi kehausan dan terus meminta air, secara tak sengaja menggunakan bahasa isyarat, yang ternyata hal itu bisa dipahami dan dimengerti oleh si Kiko. Dan akhirnya si Kiko pun menunjukkan cara untuk mendapatkan air di tempat tersebut. Kiko yang akhirnya menyadari bahwa mereka tersesat pun akhirnya memutuskan untuk mengantar mereka ke perbatasan kota dengan bahasa isyarat yang bisa dimengerti oleh Sylvie dan Ronald. Kemudian Kiko pun menuntun mereka ke jalan yang benar. Dan di sepanjang perjalanan Ronald terus saja mengoceh menceritakan sesuatu kepada Kiko yang jelas-jelas Kiko tidak akan mengerti bahasa mereka. Lalu Sylvie yang merasa kasihan melihat adiknya yang terus mengoceh tetapi dikacangin pun memberitahukannya, "Atau percuma Ronald, si Kiko tidak akan bisa mengerti apa yang dikatakan antum, walaupun antum ngoceh sampai nggak mudah pun." Waktu terus berlalu dan hari pun terus berganti, yang dimana selama si Kiko membawa si Ronald dan si Sylvie lalu memberi makan dengan cara berburu ala suku pedalaman Aborigin, sehingga membuat si Ronald dan Sylvie tetap bisa bertahan hidup selama perjalanannya menuju perbatasan kota. Hingga suatu hari, mereka menemukan sebuah balon cuaca yang dimana itu artinya mereka sudah dekat menuju sebuah perbatasan kota. Tetapi untuk memastikan apakah masih jauh atau tidak, si Ronald akhirnya menanyakan kepada si Kiko berapa lama lagi mereka akan sampai ke perbatasan kota dengan menggunakan bahasa isyarat. Lalu si Kiko pun menjawab bahwa mereka akan sampai di situ hari itu juga. Dan benar saja, saat mereka melanjutkan perjalanannya, tak lama mereka pun telah sampai ke sebuah perbatasan kota. Yang tentunya hal itu pun membuat Sylvie dan Ronald sangat atoh dan bahagia. Namun sebelum melanjutkan perjalanannya, mereka memutuskan untuk istirahat beberapa waktu di sebuah gubuk bekas peternakan yang nampaknya sudah lama terbengkalai. Setelah itu, Kiko menyuruh Ronald untuk mencari kayu bakar untuk memasak hewan hasil buruannya.
Lalu di situ Kiko pun menunjukkan sebuah jalan raya kepada si Ronald yang akan mereka lalui hari esok. Setelah itu Kiko pun kembali berburu. Namun saat ia akan berburu seekor kerbau, tiba-tiba saja datang dua orang berkulit putih yang menembaki kerbau tersebut dengan brutal dan meninggalkannya begitu saja setelah disembelihnya. Entah apa yang mereka lakukan, saya pun tidak mengerti. Setelah melihat kejadian itu, Kiko yang merasa kesal, kehel, dan amek kepada pemburu berkulit putih tersebut sehingga membuatnya enggan untuk kembali ke gubuk. Melainkan ia malah terkapar lemas di sebuah tulang belulang hewan dan nampak dirinya pun sudah menggambar di tubuhnya. Namun setelah itu Kiko pun pulang ke gubuk dengan berniat mengajak Silvi berpacaran dengan cara menari-nari khas ala-ala suku pedalaman. Silvi yang sedang tak berpakaian pun jelas kaget dan ketakutan melihat tingkah anehnya si Kiko. Ketika Silvi sedang ketakutan dan sudah mengeluarkan kesang padat kesang lemes, untungnya Ronald keburu datang menghampirinya. Singkat waktu, malam pun petik. Kiko yang dari tadi menari-nari tak kunjung berhenti juga. Namun di sini Silvi sudah menyadari bahwa tariannya Kiko ini menunjukkan rasa sayang dan cintanya terhadap dirinya itu. Sehingga Silvi pun memutuskan untuk berjalan berdua saja tanpa adanya dampingan dari si Kiko. Karena si Silvi takut Kiko melakukan hal yang tidak-tidak terhadapnya dan adiknya itu. Sebelum tertidur, Ronald pun memberitahukan bahwa tadi siang Kiko telah menunjukkan sebuah jalan raya terdekat. Lalu Silvi pun menjawab bahwa jalan itulah yang akan mereka lewati esok hari. Sementara itu, Kiko yang masih saja menari-nari untuk mendapatkan perhatian dari Silvi akhirnya kelelahan juga, sehingga sepertinya membuatnya putus asa. Di keesokan paginya, mereka sudah tidak menemukan Kiko di situ. Dan Silvi mengira bahwa Kiko telah kembali ke keluarganya dan tugasnya di sini sudah selesai mengantar mereka menuju sebuah perbatasan kota. Tetapi saat mereka akan segera pergi, mereka menemukan Kiko sudah tergelantung di atas pohon mangga dalam keadaan sudah tak bernyawa sepertinya. Dan sebelum pergi, Silvi membuang semut sebagai tanda terima kasih karena telah menolong mereka. Setelah mereka berjalan cukup jauh, akhirnya mereka menemukan sebuah kota pertambangan yang sepi dan terbengkalai sepertinya. Kemudian mereka pun menemukan pekerja pertambangan di situ dan menghampirinya untuk mendapatkan bantuan darinya. Namun sepertinya pekerja tersebut tidak menyukai kedatangan mereka. Lalu si pekerja pun memberikan sebuah petunjuk. Jika ingin ke kota, mereka harus menunggu di jalan dan menunggu mobil wisata lewat dan ikut bersama mereka. Setelah mengetahui hal itu pun, mereka pun bergegas pergi. Dan di scene akhir kita diperlihatkan Silvi yang sedang bersama seseorang lelaki yang dimana itu adalah suaminya yang sedang mengharewos karena akan pindah kerja ke suatu tempat. Lalu Silvi pun teringat dirinya saat sedang mandi bersama si Kiko di sebuah lewi tanpa busana dan film pun tamat. Nah, oke, gimana filmnya? Seru. Semoga kalian bisa menikmati dan terhibur dan mengerti juga film yang saya bahas ini ya. Oke, mungkin segini aja rangkuman alur cerita film dari Walkabout ini ya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara komen di bawah ya. Dan juga jika kalian suka dengan channel ini, sok tunggu apa lagi? Subscribe aja. And see you next video and love you guys.